Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Mahfud dengan NIM 2560020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang distribusi fonem dan fonotaktik dalam kajian fonologi. Materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa disusun sehingga membentuk kata yang benar dan mudah dipahami. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan dua kata, yaitu baku dan kabau. Mengapa kata baku terdengar wajar, sedangkan kabau terasa aneh ketika diucapkan? Hal tersebut terjadi karena setiap bahasa memiliki aturan dalam menyusun bunyi. Aturan itulah yang disebut fonotaktik. Fonotaktik adalah cabang ilmu fonologi yang mempelajari aturan penyusunan atau penggabungan bunyi bahasa. Dengan kata lain, fonotaktik menentukan bunyi mana yang boleh dan tidak boleh digabungkan dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, susunan bunyi cenderung sederhana sehingga mudah diucapkan. Oleh karena itu, kata seperti baku sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa Indonesia. Sedangkan kata kabau tidak sesuai karena susunan bunyinya tidak lazim. Fonotaktik memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mengatur penyusunan bunyi menjadi kata yang benar, menentukan pola konsonan dan vokal, membantu pelafalan, serta mempermudah proses belajar bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas distribusi fonem. Distribusi fonem adalah kajian yang membahas posisi kemunculan suatu bunyi atau fonem dalam sebuah kata. Fonem dapat muncul di awal, tengah, maupun akhir kata. Contohnya bunyi B pada kata buku berada di awal kata. Bunyi T pada kata batu berada di tengah kata. Sedangkan bunyi K pada kata anak berada di akhir kata. Posisi fonem ini sangat penting karena dapat membedakan makna suatu kata. Selain itu, distribusi fonem juga membantu kita memahami perubahan bunyi yang terjadi dalam bahasa. Misalnya pada proses asimilasi, seperti kata mem ditambah kata dasar pakai yang menjadi memakai agar lebih mudah diucapkan. Struktur fonotaktik bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa pola suku kata, yaitu V atau vokal saja, KV yaitu konsonan dan vokal, serta KKV atau konsonan-konsonan vokal. Pola yang sering digunakan adalah konsonan dan vokal. Misalnya pada kata ba, ku, atau ma. Bahasa Indonesia juga hanya menerima gugusan konsonan yang sederhana, seperti PR pada kata pria dan TR pada kata tradisi. Gugus konsonan yang terlalu rumit umumnya berasal dari bahasa asing atau kata serapan. Hubungan distribusi fonem dan fonotaktik. Distribusi fonem dan fonotaktik memiliki hubungan yang sangat erat. Distribusi fonem menjelaskan di mana bunyi muncul dalam sebuah kata. Sedangkan fonotaktik menjelaskan bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat digabungkan sesuai aturan bahasa. Dengan memahami keduanya, kita dapat mengetahui mengapa suatu kata terdengar benar atau salah menurut kaidah bahasa Indonesia. Kesimpulannya, distribusi fonem membahas posisi kemunculan bunyi dalam suatu kata, sedangkan fonotaktik membahas aturan penyusunan bunyi agar membentuk kata yang sesuai dengan sistem bahasa. Kedua konsep ini saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk struktur bunyi bahasa Indonesia yang teratur dan mudah dipahami. Baik teman-teman, itulah pembahasan mengenai distribusi fonem dan fonotaktik. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami kajian fonologi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.